Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Sela Gustrani dalam podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Dan episode kali ini kita bakal nyamar ngobrol nyantai sama pakar dan ada dua psikiater handal seperti biasanya. Ada Dokter Nurul Utami, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, dan Dokter Munawir Saragih, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Dan kali ini kita bakal bahas lagi tentang media sosial nih dokter ya. Oke dok. Oke dokter, jadi tadi saya udah bahas sedikit mau bahas tentang medsos. Tepatnya itu medsosku di shadow ban. Dampak bagi kesehatan mental. Sebelum panjang lebar nih dokter ya, saya ini kan agak-agak kudet dong. Apa sih sebenarnya shadow ban ini dokter? Iya, kalau shadow ban ini kan biasanya berkaitan dengan sosial media ya, dimana ketika seorang influencer atau kita pengguna aktif sosial media ya, jadi kesulitan nih untuk menambah followers atau lebih cenderung mengarah pada kehilangan like atau followers, kemudian sulit juga untuk mengeksplor ya dari postingan-postingan kita, sehingga itu nantinya akan mempengaruhi peningkatan nih, apakah harga diri kita, monetary, ya kan, income dan lain sebagainya. Oh, jadi ini di medsos kayak misalnya Instagram nih dokter ya, Twitter TikTok. atau TikTok gitu ya dokter. Oh, jadi ini si siapa ya, si penggunanya ini, si akunnya ini tahu nggak dia tuh kalau dia di shadow ban gitu dokter? Tidak tahu ya. Iya. Tidak tahu. Gimana nih, Dok? Biasanya pengguna media sosialnya ini tidak tahu dia sedang di shadow ban, tapi dia bisa memposting, tapi postingannya itu nanti tidak, pada saat di searching tidak muncul dan Oh gitu. tidak muncul di feed followers ataupun di beranda teman-temannya ataupun di orang lain. Kalau di TikTok disebut apa itu ya? FYP ya kalau nggak FYP, salah. Iya. Oh, dokter Nair kayaknya aktif nih di TikTok. Riset. Oh, oke. Riset ya. Udah riset duluan ya dokter Iya. ya. Jadi ini kan apa ya, shadow ban berarti nggak yang terus dia dilarang untuk melakukan kegiatan di media sosial itu nih dokter. Iya. Tapi apa ya kira-kira penyebabnya seseorang tuh bisa di shadow ban gitu sama ininya? Iya, kadang-kadang kan yang diharapkan dari penggunaan sosial media ini harus aktif dan bermanfaat Iya, ya, benar-benar. bermanfaat mungkin untuk hal-hal yang bersifat positif ya terhadap generasi-generasi yang atau kalangan-kalangan yang menggunakan sosial media ini. Oke. Apakah edukasi tentang kesehatan dan lain sebagainya. Tapi biasanya banyak yang cenderung jadi muncul seperti pembulian ya, bahkan mungkin tergantung dari isi dan tujuan sosial medianya ya. Apakah jadi mengklaim tetangganya yang bagaimana dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Oh gitu. Jadi kira-kira di zaman sekarang kan memang kan media sosial itu sangat orang-orang banyak sangat ketergantungan gitu dokter. Jadi kalau seseorang di shadow ban bisa mengganggu psikologisnya nggak dokter ya? Ya, tergantung juga kan, karena kan shadow ban itu kan orang itu tidak tahu dia lagi shadow ban. Iya. Mungkin dia habis setiap platform media sosial itu kan punya ketentuan tersendiri ya. Jika kita melanggar dan pelanggaran itu tidak terlalu berat, biasanya kan di shadow ban, kita tidak tahu, tapi posting tiap hari, like-nya tidak bertambah, follower tidak bertambah, itu kan nanti bagi beberapa orang yang memang merasa media sosial itulah Penting gitu ya dokter ya? penting atau memang pengakuan untuk mencari pengakuan dirinya itu Iya benar-benar. malah jadi frustasi gitu kan. Bisa saja ya dokter Bisa ya? saja karena memang kan dia merasa media sosial inilah tempat dia untuk show off ataupun yang memberikan kebahagiaan bagi dia seperti itu. Tapi tidak bertambah followers, tidak bertambah like, sehingga dia bisa muncul rasa cemas, bahkan bisa sampai ke depresi ya dokter Tami ya. Iya. Oh bisa Jadi aja kepikiran ya kan, sehingga juga dampaknya bisa insomnia ya, Jadi susah kegelisahan. tidur. Iya benar, karena kan kenapa nih, apa yang salah ya, apa mungkin Konten saya kurang menarik, iya, gitu. kurang menarik, penampilan saya mungkin dan lain sebagainya. Iya, konten kan? saya udah nggak ini gitu kali ya. Iya. Apalagi bagi-bagi orang yang influencer gitu mungkin ya dokter ya. Iya, apa mungkin ada pendatang baru yang lebih menarik kan, jadi
too much gitu. Jadi bisa jadi khawatir ya, cemas ya jadinya Iya, dokter ya. benar. Oke, jadi kalau mungkin tidak mempengaruhi semua, tapi pada beberapa orang yang kayak dokter Munawir sebutkan ya, orang yang perlu validasi dari Benar. media sosial, itu ternyata bisa sangat mengganggu ya dokter ya. Ini bisa memperburuk juga nggak? Memang dasarnya dia udah punya cemas nih, ditambah lagi dengan dia di shadow ban gitu. Ini gimana ya cara mengatasi supaya nggak cemas gitu, karena hanya ini kalau kita bilang ya, saya yang tidak mementingkan medsos ini kan hanya di shadow ban ya, tapi pada beberapa orang itu kan sangat mengganggu ya dokter ya. Iya, benar. Kalau misalnya harapannya atau biasanya di kesehariannya dia mengandalkan sosial medianya ya, atau pengakuan sosialnya dari sosial media, tentunya orang yang memiliki latar belakang kecemasan akan berdampak lebih meningkat lagi ya kecemasannya. Bahkan seperti yang tadi disinggung dengan Dokter Munawir, bisa juga mengganggu moodnya ya, sehingga juga menimbulkan depresif atau gangguan lain, dan ini nantinya juga berdampak pada kesehariannya ya, produktivitasnya dan lain sebagainya, ketika dia juga sulit untuk menemukan apa nih penyebabnya sehingga dia mendapatkan shadow ban tadi. Jadi kalau tadi bicara tentang pengakuan, validasi, kira-kira kenapa ya seseorang tuh bisa sangat terpengaruh gitu dengan pengakuan dari medsos, dari dunia maya, membuat orang bisa nggak percaya diri hanya karena dia tidak mendapat pengakuan ini dokter. Ini kira-kira karena ada apa yang salah dengan seseorang ini gitu? Ya, memang impact dari medsos itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi generasi-generasi sekarang ini ya, itu kan cukup besar. Jadi kebanyakan mereka merasakan standar hidup itu memang dilihat dari apa yang sedang viral gitu. Jadi itu sebenarnya suatu hal yang bisa kita sebut keliru ya, karena orang yang memosting hal-hal yang mungkin hedon ataupun mewah dengan kebahagiaannya belum tentu bahagia kan, seperti itu. Jadi ya mungkin kita tidak membuat suatu standar berdasarkan media sosial, tapi berdasarkan dari kehidupan kita sendiri gitu kan. Ada beberapa orang misalnya bisa makan 3 kali sehari saja sudah senang gitu kan. Iya, benar. Ada juga yang muncul 1 jerawat aja seperti kehilangan kedua orang tua kan, seperti itu. Ada pengalaman pribadi kan? Oh, riset. Riset juga. Balik ke riset ya. Ini supaya seimbang ini gimana dokter? Jadi kan kita nggak bisa bilang juga medsos kan nggak bisa kita hilangkan juga nih dengan perkembangan zaman sekarang. Gimana cara menyeimbangkannya? Jadi hal-hal seperti shadow ban atau misalnya hal yang kita bahas lebih dahulu kemarin itu supaya lebih seimbang nih dokter. Nggak terlalu terikat gitu sama validasi media sosial dan segala macam. Iya, mungkin ya gunakan sosial media memang seperlunya ya gitu, bahwa sosial media ini digunakan atau gampang digunakan supaya kita bisa berkomunikasi mungkin dengan teman atau kerabat yang berjauhan ya, bukan buat ajang siapa yang lebih apa ya istilahnya, lebih baik dari saya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jangan memvalidasi diri gitu ketika kita menggunakan sosial media, supaya kita tidak terus-terusan terpacu dengan perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan zaman yang kadang-kadang sulit kita kendalikan. Jadi baiknya dikembalikan dulu ya fungsi media sosial, fungsi gadget segala macam itu ya awalnya untuk memperlancar komunikasi ya dokter ya. Tapi kan memang tidak bisa dipungkiri, bahkan anak kita sendiri juga pasti udah pegang gadget kan dokter. Nih sebagai dari sudut pandang psikiater dan orang tua, gimana, ada tips dan trik nggak untuk anak nih supaya menghindari seorang anak kita ini tumbuh menjadi orang yang perlu pengakuan dari medsos gitu. Ada tipsnya mungkin dokter? Tips ya. Bagaimana dokter kami? Oh iya, itu memang berat ya, karena kadang-kadang gini, update-nya itu karena ya postingan-postingan dari sosmed dia. Ya selagi itu penting ya memang
nggak apa-apa sih kita telusuri ya, tapi sesuai dengan usia juga ya, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu nggak dilarang dan tidak melanggar aturan. Tapi kalau misalnya karena sosmed ini membuat kita jadi kepikiran atau jadi merasa terpacu ya sehingga menyiksa diri, lebih baik dibatasi. Dibatasi ya. Kalau terkait anak tadi ada konten usia mungkin bisa Ya, diaktifkan ya, benar-benar. dokter ya. Jadi banyak banget kan juga sekarang ilustrasi-ilustrasi gambar yang kurang edukatif ya, atau jauh dari batasan umur yang seharusnya benar-benar. didapatkan oleh anak-anak atau Benar-benar. jangkauan anak-anak. Anak sekarang juga udah pinter kan Iya. input profilnya gitu, jadi pakai tahun lahir yang lebih Lebih tinggi, udah pinter ya dokter ya. Jadi sehingga susah juga ini kita buat saring-saring, atau nggak mungkin terus-menerus mengawasi kan, tapi ya buat anak-anak yang rasanya juga belum cukup usia, jadi pintar-pintarlah mengatur apa yang juga perlu untuk dilihat ya atau dipelajari di sosial media Atau itu. diikuti. Iya, benar. Karena apa ya, kartun-kartun sekarang, game-game yang kita pikir juga untuk anak-anak, ternyata di dalamnya juga terselip gitu hal-hal yang memang tidak Iya, seharusnya ya benar, dokter ya. Nah kalau dokter Munawir ada tambahan Iya. mungkin dokter pengalaman pribadi atau riset? Ya. Saya cukup terbantu dengan satu mindset yang dimana kita meletakkan kebahagiaan kita itu pada sesuatu yang bisa kita kontrol, Oke, ini bukan gimana nih dok? pada sesuatu yang tidak Tidak bisa kita kontrol. Misalnya pada saat kita membuat konten tadi kita kan bicara tentang medsos Tentang ya. medsos. Nah, kita letakkan kebahagiaan kita itu pada konten yang kita buat, bukan like ataupun Iya benar-benar. komen yang diberikan orang lain seperti itu. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada anak-anak kita, ya mereka letakkan kebahagiaan memang pada apa yang mereka miliki, bukan apa yang belum mereka miliki seperti itu. Sehingga semua itu terasa simpel gitu. Walaupun sebenarnya itu konsep-konsep yang memang ada di, kalau di Indonesia disebut apa ya, filosofi teras ya atau stoikism gitu kan. Iya, stoikism. Nah, tapi itu memang sangat membantu pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, bijak sekali dokter. Tapi saya setuju sekali karena emang jadi kita fokusnya itu pada apa yang bisa kita kontrol ya, gitu dokter. Jadi luar biasa walau mungkin terasa menurut saya singkat nih, tapi kayaknya udah panjang, udah dikode-kode. Udah hampir 2 jam itu ya. Jadi kayaknya untuk episode kali ini kita sudahi dulu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Terima kasih dokter Tami, dokter Munawir. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lain, kita nyamar bareng lagi dokter. Siap. Oke, dokter Tami, dokter Munawir, terima kasih banyak atas kedatangannya. Nanti kita undang lagi boleh ya dokter ya. Siap. Ngobrol lagi kita. Tapi ini sebelum kita tutup nih dokter, boleh cerita di mana kita bisa ngejumpain kalau mau konsultasi nih sama dokter Tami dan dokter Munawir? Iya, boleh di Praktek Bersama di Jalan Gaperta nomor 175 strip 28 Medan. Dan dokter Munawir? Saya di RSUD Tanjung Balai. Tanjung Ya, Balai. Tanjung Balai. Jadi ada yang daerah sekitar Gaperta, Helvetia ya dokter ya, sama Tanjung Balai ini. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bagikan hari ini bermanfaat bagi semua yang menonton. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ingat, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.